Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Monika Gustriani Purba dengan NIM 2315-11139. Saya dari kelas 4B dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya tentang tugas 6 mata kuliah Desain Algoritma, Desain Analisis Algoritma tentang kebenaran dan kompleksitas algoritma rekursif. Nah, di sini saya akan menjawab soal bagian satu nomor satu dan bagian 2 nomor 2. Pada bagian satu tentang kebenaran algoritma rekursif, saya mengambil soal nomor satu yaitu tentang menghitung faktorial. Nah, di sini sudah ada pseudocode, di mana ini adalah pseudocode untuk menghitung faktorial dari sebuah bilangan n secara rekursif. Di mana ini bisa dilogikakan, ini adalah inisialisasi. Pertama, inisialisasi jika n sama dengan satu, maka algoritma akan langsung mengembalikan nilai satu. Nah, jika n lebih besar dari satu, algoritma memanggil dirinya sendiri dengan nilai n min satu. Hasil dari pemanggilan rekursif akan dikalikan dengan n, dan proses ini akan berlanjut hingga nilai n mencapai nilai dasar n sama dengan satu. Nah, di sini juga ada poin-poin yang yakni untuk membuktikan kebenaran algoritma rekursif dengan menggunakan metode induksi. Yang pertama yaitu membuktikan kebenaran algoritma untuk nilai input n sama dengan satu. Di mana untuk membuktikannya kita bisa lakukan dengan jika n sama dengan satu, maka algoritma akan langsung ke if n sama dengan satu dan pada pseudocode baris kedua, kemudian algoritma akan return 1 pada pseudocode baris ketiga tanpa perlu melakukan rekursif lagi. Dan ini sudah selesai dengan definisi faktorial. 1 faktorial sama dengan satu. Jadi algoritma ini sudah benar untuk n sama dengan satu. Kemudian poin kedua yaitu hipotesis, memberikan hipotesis untuk nilai integer n lebih besar sama dengan satu. Hipotesis induksi adalah sebuah analisis yang kita buat dalam sebuah pembuktian induksi. Kita akan asumsikan bahwa algoritma bekerja dengan benar untuk suatu nilai n sama dengan k, di mana ini sama dengan n lebih besar sama dengan satu. Dengan kata lainnya, kita menganggap bahwa jika kita menjalankan algoritma faktorial k, maka hasilnya akan benar, yaitu faktorial k sama dengan k faktorial. Kemudian asumsi ini akan digunakan untuk kemudian membuktikan bahwa algoritma juga dapat bekerja dengan benar untuk n sama dengan k tambah satu. Berikutnya adalah membuktikan kebenaran hipotetis yang saya buat yaitu n sama dengan k tambah satu. Selanjutnya kita membuktikan algoritma ini juga benar untuk n sama dengan k1 dengan menggunakan asumsi bahwa algoritma benar untuk n sama dengan k. Kita mulai menganalisis algoritma saat dipanggil dengan n sama dengan k tambah satu dengan langkah-langkah yang dilakukan, yaitu yang pertama, kita akan langsung masuk ke else statement karena kita tahu bahwa k tambah satu tidak sama dengan satu. Program kita tidak bisa langsung return satu, melainkan akan masuk ke bagian return k tambah satu kali faktorial k. Langkah kedua yaitu memanggil rekursif ke faktorial k, di mana algoritma ini kemudian akan memanggil dirinya sendiri dengan nilai k. Hal ini berdasarkan hipotesis induksi. Kita sudah mengasumsikan bahwa faktorial k sama dengan k faktorial. Nah, langkah berikutnya adalah mensubstitusikan hasil rekursi. Seperti yang kita tahu dari hipotesis, bahwa faktorial k sama dengan k faktorial, maka algoritma kemudian akan melanjutkan perhitungannya faktorial k tambah satu sama dengan k tambah satu kali k. Langkah berikutnya yang kita lakukan adalah hasil akhirnya sesuai dengan definisi faktorial, yaitu k tambah satu faktorial sama dengan k tambah satu kali k faktorial. Berarti ini sama dengan hasil yang diberikan oleh algoritma. Jadi dapat disimpulkan bahwa algoritma benar untuk n sama dengan k tambah satu karena kita telah membuktikan bahwa jika algoritma benar untuk n sama dengan k, maka algoritma juga benar untuk n sama dengan k tambah satu. Dengan induksi matematika,
algoritma benar untuk semua n lebih besar sama dengan satu. Kemudian poin berikutnya, interpretasi pemahaman tentang teknik pembuktian ini. Nah, pada teknik ini sering disebut teknik induksi matematika, yang dimana merupakan cara untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan benar atau semua bilangan bulat yang memenuhi syarat tertentu. Langkah-langkah utama induksi matematika itu pertama, basis induksi, di mana kita tadi sudah memeriksa bahwa algoritma benar untuk nilai terkecil yaitu n sama dengan satu. Kemudian yang kedua yaitu hipotesis induksi, di mana tadi kita juga sudah mengasumsikan bahwa algoritma benar untuk suatu nilai acak yaitu n sama dengan k. Kemudian langkah ketiga itu langkah induksi. Dengan menggunakan asumsi tadi yang kita lakukan, kita membuktikan bahwa algoritma juga benar untuk n sama dengan k tambah satu. Di mana dengan langkah-langkah yang telah terbukti ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa algoritma benar untuk semua n lebih besar daripada n lebih besar sama dengan satu. Kemudian yang untuk bagian kedua, kompleksitas waktu algoritma rekursif, saya mengambil soal nomor 2, yaitu rekursif, yaitu tentang recursive powering, di mana algoritma ini adalah untuk menghitung X sama X pangkat N dengan menggunakan pendekatan rekursif yang lebih efisien dari dibanding metode naif atau perkalian berulang yang biasanya dilakukan. Nah, untuk logikanya, di sini kita bisa melihat bahwa basis case-nya, jika n sama dengan satu, maka kembalikan nilai x. Nah, kemudian hitung hasil pangkat untuk n min n per 2 dengan memanggil power 3 x n x, n n per 2. Nah, kemudian kuadratkan hasil rekursi dengan t sama dengan t kali t. Kemudian jika n ganjil, kalikan hasil dengan x tambahan. Kemudian return hasil. Nah, di sini juga ada poin-poin yang dimana ini untuk menghitung kompleksitas waktu algoritma dengan metode yang serupa dari soal-soal sebelumnya. Nah, di sini pada soal pertama, poin pertama yaitu berapa banyak prosedur perkalian yang dilakukan pada algoritma. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, bahwa jika n sama dengan satu, maka tidak ada perkalian. Namun, jika n lebih besar sama dengan 2, maka ada satu pemanggilan rekursi ke power 3, yaitu x, n per 2. Kemudian ada satu lagi perkalian kuadrat, yaitu t sama dengan t kali t, kemudian tambahan satu perkalian jika n ganjil. Maaf, di sini saya ada triple menulis n-nya. Kemudian poin kedua itu menentukan nilai F0. Dalam algoritma power 3 xn, input selalu n lebih besar sama dengan 1, sehingga kasus F0 tidak pernah terjadi dalam eksekusi normal algoritma ini. Namun jika diperlukan secara teoritis, tentu kita dapat menetapkan bahwa F0 sama dengan 0, karena tidak ada perkalian yang dilakukan untuk n sama dengan 0. Kemudian ketiga yaitu uh, untuk uh, untuk formula rekursif dari Fn berapa dengan nilai n ganjil. Baik. Nah, tadi pada rekursif ganjil, ketika n ganjil, algoritma ada melakukan operasi yaitu pertama memanggil rekursi dengan Fn per 2, kemudian melakukan satu perkalian kuadrat T kali T, dan melakukan satu lagi perkalian tambahan T sama dengan T kali X, maka persamaan rekursifnya adalah Fn sama dengan Fn per 2 tambah 2, karena ada 3 operasi. Kemudian untuk jika n genap, maka yang operasi yang dilakukan itu hanya itu memanggil algoritma rekursif Fn-2 dan melakukan satu perkalian kuadrat T sama dengan T kali T. Yang T kali perkalian tambahan T kali W X itu tidak dilakukan. Maka maka jika N genap, maka Fn sama dengan Fn per 2 tambah 1. Kemudian poin berikutnya yaitu fungsi aproksimasi pada
formula power. Nah, karena dalam kedua kasus hanya berbeda maaf, oh ini sesuai dengan jika formula N atau ganjil. Nah, karena dalam kasus kedua dalam kedua kasus tadi hanya berbeda dengan konstanta tambah satu dan tambah 2, kita dapat menggunakan pendekatan umum yaitu F, Fn per 2 tambah O1. Nah, misalkan N sama dengan 2 pangkat X, maka substitusi memberikan F2, 2 maaf, F2 pangkat K sama dengan F2 pangkat K min 1 tambah O1. Nah, jika diiterasikan hingga basis rekursi, maka F1 sama dengan 0 diperoleh dari Fn sama dengan O log N. Nah, untuk soal berikutnya yaitu teknik pembuktian teknik induksi. Nah, soal berikutnya adalah pembuktian dengan induksi. Nah, di sini kita gunakan untuk membuktikan bahwa Fn sama dengan O log N. Di mana yang dilakukan adalah basis. Untuk N sama dengan 1, kita tahu bahwa F1 sama dengan 0. Yang sesuai dengan O log 1 sama dengan O, O, O0, O0 sama dengan 0, maka hipotesis induksinya adalah misalkan suatu K berlaku, maka FK sama dengan O log K. Nah, untuk langkah induksinya, untuk K, untuk N sama dengan 2K, F2K sama dengan FK tambah O1. Nah, berdasarkan hipotesis, FK sama dengan O log K sama dengan O log min 1. Ini, O log min 1 sama dengan O log N. Sehingga F2K sama dengan O log K sama dengan log N min 1 sama dengan O log N. Maaf sekali, bahwa sehingga F2K sama dengan O log N min 1 tambah O1 sama dengan O log N. Maka terbukti bahwa Fn sama dengan O log N dengan teknik induksi. Nah, poin terakhir berikutnya adalah perbedaan signifikan dengan kompleksitas algoritma powering dengan strategi brute force. Nah, perbedaannya adalah jika algoritma brute force dia itu menghitung Xn dengan n-1 kali perkalian, di mana yaitu Fn sama dengan On. Nah, sedangkan metode define and secure yang digunakan di Power 3 memiliki kompleksitas O log N, sehingga dapat disimpulkan perbandingan ini bahwa kompleksitas waktu brute force yaitu On yang eksponensial dalam jumlah operasi, dan Power 3 itu kompleksitas waktunya O log N, sangat lebih efisien. Sehingga karena log N tumbuh jauh lebih lambat dibandingkan N, maka algoritma Power 3 jauh lebih optimal dibandingkan metode brute force. Nah, sekian penjelasan yang boleh saya sampaikan. Lebih kurangnya saya memohon maaf dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.